Untuk informasi lebih lengkap dan berita-berita lainnya yang terkait, klik link di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube kami. Pastikan Anda juga menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Badan Usaha Milik Negara atau BUMN selama ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi sayangnya cita-cita itu justru membuat perusahaan plat merah harus menanggung utang yang membengkak dan ujung-ujungnya ya pemerintah ya yang dikejar tanggung jawab untuk bisa kembali menyehatkan BUMN atau anak-anaknya tadi. Nah, seberapa besar sih utang BUMN ini dan BUMN mana saja yang terkenal jadi raja utang? Kita akan bahas bersama berdasarkan data statistik utang sektor publik Indonesia atau SUSPI yang diolah oleh tim riset CNBC Indonesia. Tren utang BUMN di Indonesia ini memang cenderung meningkat ya kalau dilihat sejak 5 tahun terakhir, 5 sampai 6 tahun terakhir. Peningkatan utang ini terjadi baik di BUMN lembaga keuangan yang atas ataupun juga di BUMN non keuangan yang bawah. Nah, di era Presiden Joko Widodo di periode yang pertama kemarin utang BUMN non lembaga keuangan tercatat naiknya itu sampai 100% ya. Ini untuk yang non keuangan dari awalnya di tahun 2015-an itu saat awal Jokowi menjabat utangnya tercatat sekitar 500-an triliun rupiah. Tapi kemudian akhir tahun lalu utangnya sudah tembus sampai 1000-an triliun rupiah nih, dan ini didominasi oleh utang jangka panjang itu untuk BUMN non keuangan. Begitu juga yang terjadi dengan utang lembaga keuangan plat merah ya. Bedanya utang BUMN keuangan ini lebih didominasi justru oleh utang jangka pendek. Jadi kalau dihitung-hitung secara total per 2020 kemarin ini utang BUMN sudah menggunung dan mencapai lebih dari 2000 triliun rupiah ya. Dari sekian banyak gunungan utang BUMN ini, lebih dari 850 triliun rupiah itu tercatat sebagai utang luar negeri atau ULN, dan ULN-nya juga naik ya sekitar 10% di dalam 1 tahun terakhir. Tentu saja ada resiko tersendiri dari utang luar negeri ini ya, karena kan pakai mata uang asing sehingga ketika nilai tukar rupiah terhadap dolar tertekan otomatis yang harus dibayarkan jadi lebih tinggi. Kalau dilihat-lihat lagi penumpukan utang BUMN ini diakibatkan oleh penugasan juga yang dibebankan oleh pemerintah pusat, mulai dari memberikan subsidi sampai pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Dan masalahnya penugasan tersebut bisa dibilang ini lumayan kebablasan karena kebanyakan di luar kapasitas perusahaan. Banyak juga yang mengeluhkan para BUMN bahwa kebutuhan anggaran yang besar apalagi untuk pembangunan infrastruktur akhirnya memaksa BUMN untuk turun tangan, cari pendanaan sendiri. Salah satunya ya mau nggak mau dari utang gitu ya. Sebetulnya nggak ada yang salah juga sih dengan utang, apalagi kan harapannya dengan berutang maka kinerjanya bisa lebih baik, tapi kenyataannya berkata lain karena nggak juga kayak gitu ya. Beberapa BUMN justru punya utangnya segunung tapi tetap aja mengalami kerugian, dan bahkan sebagian ini memiliki resiko likuiditas atau kemampuan bayar utangnya rendah ternyata. Jadi nggak liquid gitu uangnya. Ini adalah 3 contoh ya, hanya contoh saja BUMN yang cukup sesak napas selama ini karena dihimpit oleh tumpukan utang tadi dan semuanya itu menderita kerugian. Kita lihat ya, yang pertama ada Garuda Indonesia, ini dari sektor penerbangan. Mengalami kerugian sampai 1 miliar dolar Amerika Serikat, artinya sekitar 16-an triliun rupiah gitu ya. Kemudian Krakatau Steel misalnya dari baja, itu juga mengalami kerugian 27,4 juta dolar Amerika Serikat. Dan dari konstruksi ini yang paling terkenal dengan utangnya gitu ya, satu aja kita lihat Waskita Karya yang kemarin mengalami kerugian, ini yang per 2020 ya. Kalau Garuda dan Krakatau Steel ini per kuartal 3, Waskita Karya sudah rilis di akhir tahun 2020 itu mengalami kerugian 7,38 triliun rupiah. Nah, dilihat dari sisi liabilitasnya nih, ini juga utangnya menggunung gitu ya. Misalnya Garuda Indonesia 10,36 miliar dolar per kuartal 3 kemarin itu sudah naik 177% hutangnya secara tahunan. Kemudian Krakatau Steel juga masih tinggi 2,81 miliar ya, walaupun jumlahnya mengalami penurunan sedikit 4,1%. Ini juga yang terjadi pada Waskita Karya, bahkan sampai 89 triliun rupiah
rupiah tapi berhasil sedikit ditekan 4,8% secara tahunan. Sekarang kita lihat kan kalau ngomongin utang nggak bisa dari nominalnya aja gitu ya. Kita harus lihat juga secara rasio seperti apa sih. Kita lihat dari rasio likuiditasnya nih. Kita ambil satu rasio yaitu current ratio atau rasio lancar. Ini membandingkan antara aktiva lancar dengan utang lancarnya. Jadi menggambarkan seberapa besar sih kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek ya. Dan lihat ya, semuanya ini ada di bawah 1. Garuda Indonesia 0,15 kali, Krakatau Steel 0,52 kali, dan Waskita Karya 0,69 kali. Ini mengindikasikan bahwa tadi kan aktiva lancarnya berarti lebih rendah daripada utang lancarnya ya kan. Artinya BUMN-BUMN ini sebetulnya sedang mengalami kesulitan nih dalam kategorinya mengalami kesulitan dalam memenuhi utangnya gitu ya. Kalaupun masalahnya cuma di likuiditas oke lah ya, tapi ada masalah lain lagi, misalnya ada beberapa BUMN yang memiliki ekuitasnya bahkan negatif gitu ya. Salah satunya ya Garuda Indonesia nih. Kalau dilihat dari debt to equity ratio atau rasio utang terhadap ekuitasnya terhadap modalnya berapa persen sih sebetulnya, dia beda sendiri karena negatif. Artinya kalau ekuitasnya negatif itu liabilitas atau utangnya ini lebih besar dari total asetnya gitu ya. Sehingga kalau dilihat rasionya minus 22,69 kali. Kemudian untuk Krakatau Steel dan Waskita ekuitasnya masih positif tapi rasio utang terhadap ekuitas atau modalnya itu sudah di atas batas wajarnya gitu ya, 3 sampai 4 kali. Ini sudah 6,18 kali. Artinya utangnya 6 kali dari ekuitasnya, dari modalnya gitu. Kemudian Waskita bahkan sudah 11,82 kali utangnya terhadap ekuitas atau modal perusahaan. Ini hanya 3 contohnya aja, masih ada beberapa BUMN lain yang mengalami utang yang menumpuk juga. Salah satu misalnya PTPN. PTPN juga kemarin habis mengatakan bahwa akan melakukan restrukturisasi utang untuk puluhan triliun rupiah utangnya. Krakatau Steel kan kemarin juga sudah melakukan restrukturisasi utang ya. Dan ada beberapa BUMN lain juga yang mengalami nasib yang serupa kayak gitu. Nah, apa solusinya? Kita lihat. Pemerintah sebetulnya sudah berulang kali menyuntikkan modal gitu ya melalui skemanya namanya adalah penyertaan modal negara atau PMN. Kalau dilihat datanya dalam 5 tahun terakhir juga terus mengalami peningkatan. Yang terbaru di tahun ini ada sekitar 40-an triliun rupiah yang akan diberikan kepada 9 BUMN dan itu harapannya akan digunakan BUMN untuk bisa menyehatkan kembali tadi kinerja keuangannya. Tapi kan nggak mungkin dong disuntik-suntik terus. Ini juga banyak mendapat kritikan dari pengamat-pengamat dan masyarakat bahwa BUMN sepertinya terlalu dimanja oleh negara. Sehingga dipikirin lagi upaya atau solusi-solusi yang lainnya. Salah satunya Menteri BUMN menyebutkan sekarang sudah mulai memikirkan untuk bisa melakukan privatisasi BUMN bisa melalui penawaran perdana saham atau IPO sehingga melantai di Bursa Efek Indonesia ya, seperti yang 3 BUMN tadi yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, harapannya bisa menggalang dana dari situ atau untuk anak-anak usahanya, misalnya anak-anak usaha dari BUMN konstruksi gitu ya, supaya nggak lagi terlilit hutang yang besar, atau kalau yang sudah melantai bisa melakukan penggalangan dana melalui rights issue gitu, jadi diterbitkan saham baru. Nah, yang paling baru adalah upaya untuk melakukan pembiayaan dari lembaga pengelola investasi yang sudah ada di Indonesia, yaitu Indonesia Investment Authority ya atau SWFI. Nah, tapi ini juga banyak dinilai sepertinya belum terlalu cukup atau dampaknya tidak akan cepat gitu ya untuk bisa betul-betul menyehatkan BUMN. Yang paling penting ya yang harus betul-betul disehatkan bukan cuma kinerja keuangannya ya, tapi orang-orang di dalamnya, SDM-nya juga, supaya nggak lagi dikenal nih BUMN sebagai raja utang.